Polisi telah menaikkan status hukum kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ke tahap penyidikan. Kubu Roy Suryo CS geram karena tak dilibatkan selama proses gelar perkara. Dengan penetapan status penyidikan, polisi dinilai bakal segera menetapkan tersangkanya. Kasus pencemaran nama baik dan fitnah dalam tudingan ijazah palsu sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan karena telah ditemukan unsur pidana. Dalam gelar perkara ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Jadi ada dua peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya, itu naik penyidikan. Kelompok kedua penghasutan dan undang-undang ITE. 3 laporan naik penyidikan, 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, kecewa karena selama gelar perkara tak dilibatkan. Ada gelar perkara dulu di mana para pihak yang berkaitan dengan proses itu dilibatkan ya dalam proses yang kemudian hasilnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Artinya harusnya klien kami yang memang sudah menjadi terlapor di laporan Polda Metro Jaya ini dilibatkan, setidaknya kuasa hukum dilibatkan untuk dijelaskan kepada penyidik tentang tahapan, proses, dan prosedur termasuk substansi kenapa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peristiwa pidana apa sih yang kemudian ditemukan unsur-unsurnya terpenuhi oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Peningkatannya ya status penyelidikan menjadi penyidikan begitu cepat kilat tanpa menunggu proses yang ada di Barreskrim melalui Biro Wasidik, bahkan tanpa menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penetapan status penyidikan oleh polisi dinilai sudah terpenuhi untuk menetapkan tersangka. Yang paling kuat itu UGM sudah mengatakan ijazahnya asli, itu yang pertama. Yang kedua, lab for Barreskrim juga. Nah, ini yang dinamakan kebenaran formin atau legal truth. Dan sistem pembuktian di Indonesia ini, mohon maaf, rendah memang. Fokusnya adalah kepada 2 alat bukti, kuantitas. Dan ini sudah terpenuhi, bukan hanya untuk melakukan penyidikan, tapi juga menetapkan tersangka. Nah, tetapi ini sekarang dilakukan dengan hati-hati, dengan step by step. Begitu. Nah, persoalannya siapa nanti jadi tersangka, itu tinggal waktu. Jadi kalau sudah udah pasti nih ada kejahatan, ya polisi sudah menganggap ada kejahatan, tinggal mencari siapa yang jahat. Dan dengan bukti-bukti itu sederhana saja mencari siapa yang jahat. Apakah Polda Metro Jaya akan segera mengumumkan tersangka kasus fitnah tudingan ijazah palsu Jokowi? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.